Hari ini Ustadz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Semoga Ustadz. Mbak Najar dan pendengar juga sehat semuanya. Amin. Amin, amin. Baik, makasih Ya, Ustadz. Ustadz pagi ini topiknya berkaitan dengan bagaimana keunggulan syariat Allah buat kita sebagai ya, hambanya. Silakan Ustadz. ya. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT. Insya Allah kita akan membincangkan topik keunggulan syariat Allah. Ya. Dan sebelum kita mulai, kita doakan kiranya agar Allah memberikan kekuatan dan kesabaran serta kemudahan saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang sedang menghadapi musibah bencana ya. Dan kita juga berdoa kepada Allah agar kiranya kita di Sumatera Selatan dan tempat-tempat yang lain dihindarkan oleh Allah dari musibah ya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang kepada Allah SWT. Jadi di dalam banyak ayat Allah menjelaskan tentang peraturan atau syariat yang Allah turunkan itu adalah untuk menyelesaikan persoalan manusia. Di dalam surah Al-Anbiya Allah menjelaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam, baik alam manusia ataupun alam sekitarnya ya. Nah, tentunya ini adalah jawaban dari persoalan-persoalan yang dicari oleh manusia penyelesaian atau solusinya ya. Nah, karena ini dari Allah, tentunya Allah yang paling tahu tentang permasalahan manusia dan Allah yang paling tahu solusinya. Jadi misalnya bagaimana menyelesaikan problem pribadi, maka Allah menurunkan pengaturan tentang bagaimana seseorang itu harus beriman ya. Bagaimana seseorang itu harus beribadah, menjalin interaksi atau relationship ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu penyelesaian teknisnya juga diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti memang benar bahwa agama Islam ini diturunkan oleh Allah untuk menyelesaikan problem manusia. Ya, untuk mu'alajah li masakilil insan, menyelesaikan problem-problem manusia. Problem pribadi bisa diselesaikan. Dan seorang yang menjadikan landasan pijakannya adalah syariat Allah, maka bukan hanya menyelesaikan masalah dirinya, tapi juga menyelesaikan masalah orang lain. Masalah orang lain itu ya masalah keluarga ya, kemudian masalah lingkungan sekitar. Nah, maka seseorang yang dia sudah menjadikan syariat Allah ya sebagai solusi, maka yang mendapatkan kebaikan itu bukan hanya dirinya tapi juga orang lain. Problem keluarga ya, problem dengan pasangan, problem dengan anak, problem dengan kawan kerja di kantor, problem dengan masyarakat, itu juga bisa diselesaikan. Nah, termasuk adalah mencegah problem-problem manusia secara keseluruhan ya. Misalnya sebagai contoh, kalau kita lihat kenapa sekarang ini ketika hujan besar ya, cuaca ekstrim, kemudian terjadi longsor bencana seperti di 3 provinsi di Sumatera. Nah, ini karena pengaturan yang diharuskan oleh Allah itu tidak diikuti oleh manusia ya. Maka dijelaskan Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41 itu, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak nyata kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Nah, ulah tangan manusia itu menurut para ulama adalah karena dosa-dosa manusia. Kenapa Allah menurunkan hujan yang intensitasnya lebih tinggi? Karena manusia ingkar ya dengan perintah-perintah dan larangan Allah. Nah, ini berarti memang ketika manusia itu tunduk taat ya, Allah pasti akan jadikan penyelesaian ya. Dalam surat Al-A'raf 96 itu Allah menjelaskan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard ya.
Jikalau penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, maka sungguh, kata Allah, sungguh ya. Itu diawali dengan lamnya pendek lah. La fatahna alaihim barokah. Maka sungguh kami akan bukakan keberkahan minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Nah, ini berarti memang kalau manusia itu tunduk, taat dan patuh dengan syariat Allah, maka masalah akan bisa diselesaikan dan tidak menimbulkan masalah baru. Nah, inilah keunggulan yang pertama. Jadi aturan Allah atau syariat Allah itu bisa menyelesaikan masalah dan tidak menimbulkan masalah baru. Nah, gitu. Contoh misalnya bagaimana manusia itu gelisah, galau terhadap persoalan rizkinya, persoalan pribadinya, keluarganya. Maka Allah menyuruh manusia itu beriman, mengimani rukun iman yang 6. Wabil khusus mengimani rukun iman tentang yang ke-6 itu tentang qada, tentang takdir. Maka seseorang yang sudah paham bahwa rezeki itu di tangan Allah, nah lalu ketika dia sudah berusaha dan gagal, maka dia beriman kepada Allah. Nah, maka dirinya tenang. Ketika dirinya tenang, maka suaminya atau istrinya tenang, anak-anaknya tenang, lingkungannya tenang. Maka keluarga itu walaupun sedang menghadapi kesulitan, maka keluarga itu bisa mengatasinya. Nah, ini yang pertama. Jadi karena syariat ini dari sang pencipta manusia, maka syariat ini bisa menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Gitu. Nah, itu tentu ini berbeda dengan aturan buatan manusia, menimbulkan menyelesaikan satu masalah tapi muncul 9 masalah. Jadi ada 10 masalah gitu. Nah, ini yang pertama. Jadi syariat Islam itu bisa menyelesaikan masalah manusia, masalah apa saja ya. Gitu. Nah, kemudian syariat Islam itu berlaku menyeluruh ya, atau istilahnya universal ya. Berlaku lintas bangsa. Jadi syariat Islam itu ternyata cocok bukan hanya untuk orang Arab yang ya mungkin karakternya keras, karakternya berbeda dengan daerah lain. Tapi ternyata itu bisa menyelesaikan bukan hanya persoalan orang Arab. Nah, ini jadi yang kedua, syariat Islam itu berlaku universal atau global. Sekaligus dia dinamis, jadi bisa menyelesaikan, mengatasi berbagai masalah. Yang ketiga, syariat Islam atau syariat Allah itu sesuai dengan fitrah manusia, sehingga karena sesuai dengan naluri, dengan kemampuan manusia, maka itu mudah dipahami dan diterapkan. Ya. Sebagai contoh misalnya, ketika Allah mewajibkan kita untuk beriman, semua orang bisa beriman. Ketika Allah mewajibkan kita untuk sholat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, semua orang bisa melakukan. Gitu. Nah, inilah karena kesesuaiannya dengan fitrah manusia. Allah menyuruh para wanita untuk menutup aurat, maka semua orang itu bisa melakukan. Ini sekarang banyak eksperimen sosial di sosial media di Barat, di Amerika, di Eropa. Non-Muslim itu di jalan, di tempat umum itu disuruh pakai kerudung, tutup aurat, ya, pakai hijab. Nah, begitu mereka pakai, terus kemudian ditunjukkan wajahnya di depan cermin, malah mereka menangis ya, kagum, haru gitu ya. Nah, padahal dia belum beriman. Jadi memang syariat Islam tentang menutup aurat itu bagus untuk semua orang, gitu ya. Jadi yang pertama menyelesaikan persoalan manusia, yang kedua itu universal, menyeluruh ya. Yang ketiga sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian yang keempat, yang syariat Islam itu menjamin kemudahan. Ya, jadi sesuai dengan apa yang Allah katakan, Allah tidak membebani manusia melampaui kesanggupannya. Nah, ini dengan penerapan, dengan pengamalan syariat Allah itu, maka ini dijamin oleh Allah akan bisa mudah dilaksanakan. Nah, tentunya ini hal yang luar biasa. Yang kelima ya, yang kelima adalah menciptakan keadilan. Ya. Jadi ketika syariat Allah itu diterapkan, maka semua orang itu bisa mendapatkan kebaikan. Nah, gitu. Berbeda dengan sistem buatan manusia, hanya kelompok tertentu, wabil khusus yang membuat peraturan, yang membuat undang-undang saja yang mendapatkan kebaikan dari undang-undang, dari peraturan itu. Tapi dengan syariat Islam tidak, semua orang bisa mendapatkan
keadilan, perlindungan haknya, ya, kebaikannya dari syariat Allah. Ya. Yang keenam, syariat Islam itu menciptakan kebersamaan. Ya. Nah, jadi dengan penerapan syariat Islam itu, maka semua orang itu merasa, oh ini persoalan kita bersama, oh ini solusi kita bersama. Lalu muncullah kebersamaan, atau istilahnya itu sinergi sosial, ya, di dalam masyarakat. Nah, inilah beberapa keunggulan syariat Islam, dan mudah-mudahan kita bisa ya mengamalkan, ya, secara pribadi, keluarga, kemasyarakatan, di sektor publik, dan wabil khusus tentunya, ya, ini para pemimpin bisa melaksanakan syariat Allah. Nah, kalau syariat Allah ini dipakai, maka Masya Allah, ya, kebaikan akan meliputi seluruh aspek dan meliputi seluruh alam. Baik ya Mbak Nadia, saya kira ini sebagai pengantar kita. Baik Ustadz, demikian pendengar pengantar untuk pagi ini bersama Ustadz Mahmud Jamhur. Dan silahkan pendengar yang bergabung pagi ini, kita buka line telepon dan juga via chat di WA Pro 1. Ya, Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah sudah lama juga tidak mendengar suara ini ya Pak Mahmud Jamhur ya. Ya, Oke, apa kabarnya Pak Roni ya, betul ya? Betul, Mbak. Iya, suaranya saya ingat. Silahkan Pak Roni, ada Ustadz Mahmud Jamhur. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Salam sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, semoga Pak ini juga dijauhkan balak dan bencana Pak Amin. Ustadz di seluruh Indonesia Pak Ustadz. Amin. Amin ya Allah. Ini Pak Ustadz, Ya, menarik Pak Ustadz. Apa itu? Pagi hari ini Pak Ustadz, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi kan? Kita tuh memanai beriman, bertakwa tadi Pak. Itu saja bertanya. Seperti apa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa Ustadz? Beriman dan bertakwa. Silahkan Ustadz ditanggapi dulu Pak Roni. baik. Jadi memang yang menciptakan manusia itu kan Allah. Nah, Allah itu menciptakan manusia, menciptakan juga aturan, arahan yang harus dimiliki oleh manusia sehingga manusia itu hidupnya benar, gitu, tidak merusak. Nah, maka kewajiban pertama bagi seseorang itu adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Fiqhul Akbar itu beliau mengatakan bahwa kewajiban pertama bagi seorang mukallaf. Nah, mukallaf itu artinya orang yang sudah baligh, sudah mengerti baik buruk, ya. Nah, maka kewajiban pertama dia adalah mengimani Allah, ya. Nah, dia paham bahwa ada yang menciptakan, ya. Dia paham bahwa pencipta itu menyuruh dia untuk mengimani. Dia paham bahwa dia itu harus mengikuti prototipe yang diciptakan oleh pencipta, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dia juga paham bahwa agar hidupnya terarah, dia harus taat pada syariat Allah, ya, pada Al-Quran, pada Al-Hadis, ya, pada Sunnah Rasul. Kemudian dia paham bahwa ada yang mengawasi kehidupannya, perilakunya, sehingga dia mengimani ada malaikat, ya. Kemudian dia paham bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar, nanti akan kembali kepada Allah di yaumil akhir, maka dia mengimani hari kiamat. Lalu ada aspek-aspek yang bisa dia jangkau di dunia ini, ada yang tidak dijangkaunya. Untuk aspek yang dia jangkau, dia berusaha. Untuk aspek yang dia tidak mampu menjangkaunya, dalam masalah rezeki, ajal dan musibah, maka dia mengimani itu dari Allah. Nah, ini adalah prinsip dasar seorang manusia, ya. Nah, kalau seorang manusia itu memiliki keimanan terhadap enam aspek ini, maka Masya Allah itu setengah masalahnya selesai. Tapi kalau walaupun dia punya banyak uang, penjabatannya tinggi, cantik, ganteng, terkenal, tapi dia nggak punya aspek keimanan ini, maka dia akan gelisah kepanjangan, dia tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya. Satu masalah diselesaikan, muncul masalah baru, satu masalah diselesaikan, muncul masalah baru, dan seterusnya. Nah, ini karena apa? Aspek keimanan tidak ada pada dirinya.
Maka ini wajib harus ada keimanan, ya. Nah, dan lalu dampak dari keimanan itu adalah dia menjalankan gitu. Karena iman ini kan sifatnya pemikiran hati, ya, sesuatu yang tidak nampak langsung. Dia ini adalah fondasi. Sebagaimana rumah, fondasi nggak kelihatan. Yang kelihatan itu kan dinding, atap, itu kan jendela. Tapi sebetulnya penopang rumah itu adalah sesuatu yang tidak terlihat, yaitu fondasi. Sama dengan pohon itu indah gitu, meneduhkan. Itu yang nampak. Tapi yang tidak nampak adalah di dalam tanah, akarnya menjalar kemana-mana dan ke dalam. Nah, inilah aspek pertama. Jadi seseorang manusia itu harus beriman. Kalau dia tidak beriman, nah ini akan menimbulkan masalah bagi dirinya dan menimbulkan masalah bagi orang lain. Lalu yang kedua, konsekuensi dari keimanannya adalah dia menjalankan aturan-aturan Allah. Nah, saya kira begitu ya. Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Itu ya Pak Roni yang ada di Palembang. Kita lanjut. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam Mak Nadia. Iya, Pak Abu Bakar, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, orang beriman ada ujian dari Allah SWT. Juga tidak beriman demikian juga. Jadi pertanyaan saya ini, apa untuk membedakan ujian dengan azab itu Ustaz? Ya oke. Ya itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, jadi betul, ini memang unik ya. Jadi tidak cukup mengatakan kita ini ayakulu amanna wa hum la yuftanun, ya kan? Di dalam Al-Qur'an kan di dalam beberapa ayat Allah menjelaskan begitu. Ya kan? Tidak cukup seseorang itu mengatakan amanna, aku telah beriman, wa hum la yuftanun, kata Allah. Padahal mereka itu belum diuji. Nah, ujiannya berupa kesulitan hidup, ya kan, berupa masalah yang bisa diatasi, kekurangan makanan, orang yang disayangi dipanggil Allah dan seterusnya. Dia kehilangan hartanya, kehilangan orang-orang yang dikasihi gitu. Ini adalah ujian. Nah, ketika seseorang itu menghadapi semua musibah-musibah tadi, dia tetap ingat kepada Allah, dia sadar bahwa ada kekuasaan Allah. Bahkan dalam urusan rezeki, ajal, musibah itu sudah Allah tentukan. Nah, seseorang yang sudah mengimani ini, apapun masalahnya, dia tidak jadikan itu masalah, dia tidak jadikan itu beban. Karena dia ingat bahwa ada Allah yang Maha Kuasa yang akan menolong dia, yang akan menyelesaikan problemnya, gitu ya. Itu dari sisi buah dari keimanan tadi. Maka seseorang yang tidak beriman, ya kita lihat ya kehidupannya itu, kalau lagi banyak uang, lagi banyak harta, dia poya-poya, dia mabuk-mabukan, dia pesta pora, mengakibatkan dirinya rusak, mengakibatkan orang lain juga rusak, gitu ya. Itu seseorang yang nggak punya iman, sehingga permasalahan dirinya tidak bisa diatasi, bahkan dia menjadi sumber masalah, bahkan dia memunculkan masalah baru, ya. Nah, beda dengan orang yang beriman. Orang beriman itu hidupnya terarah, hidupnya teratur, ya. Hidupnya tidak menimbulkan masalah bagi orang lain. Dianya tenang, ya kan? Dianya merasa nggak ada problem gitu ya. Semuanya berjalan baik. Nah, itu orang yang beriman, ya. Nah, menyikapi problem yang menimpa dia, orang yang beriman, dia paham, oh ini adalah ujian. Tapi orang yang tidak beriman, oh ini adalah ketidakadilan gitu ya. Ini adalah azab. Nah, jadi bagaimana kita bisa membedakan ini adalah ujian, ya kan? Sebuah musibah ini adalah ujian, atau sebuah musibah ini adalah azab. Kasusnya sama, objeknya sama, keadaan yang menimpa seseorang itu sama. Tapi sikap dia terhadap ujian itu yang membedakan, dan kondisi keimanan dia ketika ujian atau musibah itu datang. Nah, itulah yang membedakan. Maka sama-sama ini ditimpa bencana. Tapi kalau orang yang ditimpa bencana itu mereka adalah orang yang sedang imannya kuat gitu ya. Imannya sedang kuat, kemudian
ya, ibadahnya bagus. Nah, berarti ya kan, berarti musibah itu sebagai ujian bagi dirinya untuk meningkatkan imannya dan menambah pahalanya. Tapi kalau musibah itu terjadi pada orang yang tidak beriman atau imannya lemah atau amal solehnya tidak ada atau banyak dilanggar, maka musibah itu menjadi azab. Jadi pembedanya di mana? Pada kondisi iman orang yang ditimpa musibah. Ya, jadi di Aceh, di Sumut, ya, di Sumbar, itu tentu musibah itu kan menimpa orang yang beriman, menimpa orang tidak beriman, menimpa orang yang imannya kuat, menimpa orang yang imannya lemah, menimpa orang yang yang kesabarannya itu minim ya, menimpa orang yang kesabarannya kuat. Nah, orang yang imannya kuat, kesabarannya kuat, amalnya soleh, lalu dia ditimpa musibah, ini adalah ujian dia, ya, ujian keluarganya untuk naik pangkat, naik level, ya, untuk naik kelas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang imannya sedang lemah, bahkan tidak beriman, maksiatnya banyak, maka musibah bencana itu menjadi azab. Nah, saya kira begitu ya. Oke. Baik Ustadz, kita akan lanjut lagi. Sebelum ke line telepon, Ustadz izin ada WA yang sudah masuk, ada 3 orang nih Ustadz. Oke. Kita baca satu-satu dulu Ustadz ya. Ini ada dari Pak Romli yang ada di Muara Damai. Kita baca dulu WA-nya. Ustadz, pertanyaannya, Allah itu akan menguji hambanya sesuai dengan kadar kemampuannya. Tetapi ketika kita diuji sakit, serasa tidak mampu menjalaninya, menyikapi serasa tidak kuat menghadapinya. Nah, adakah caranya Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, demikian Ustadz dari Pak Romli di Muara Damai. Satu lagi Ustadz masih WA ini Pak Antoni yang ada di Palembang. Pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkan galau pikiran keuangan yang belum terbayar atau belum lunas semuanya? Supaya badan dan pikiran tenang, jernih menjalani hidup menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan Ustaz, 2 pertanyaan. Ya, baik ya. Pertama adalah bagaimana kita menghadapi musibah sakit sepertinya tidak mampu ya. Nah, kalau kita tidak mengkaitkan dengan Allah, betul ini berat sekali, ya kan? Sepertinya ini ya udah gitu, udah kayaknya udah mau dekat ini gitu ya, gitu ya. Sakit, rasa sakitnya luar biasa. Itu kalau tidak kita kaitkan dengan Allah. Maka ini kuncinya. Dalam diri setiap manusia itu harus ada namanya aspek rohani. Apa itu aspek rohani? Yaitu kesadaran hubungan dengan Allah. Idrok sillah billah. Jadi ketika kita ditimpa sakit ya. Ini sekaligus menjawab masalah yang kedua nih ya. Masalah ekonomi ya, atau masalah keluarga atau masalah apapun. Ini harus kita sadari bahwa ini Allah sedang menguji kita. Allah tahu keadaan kita. Allah tahu solusinya. Dan kita yakin Allah akan menolong kita. Jadi harus dikaitkan dengan Allah. Inilah namanya idrok sillah billah. Kesadaran ada kaitannya semua ini dengan Allah. Nah, ini memang aneh dan unik. Ya, kalau kita kaitkan dengan manusia ya, itu tambah susah, tambah pusing, tambah berat gitu. Tapi kalau dikaitkan dengan Allah, maka itu ringan. Rasa sakitnya berkurang, ya kan? Walaupun belum sembuh, tapi rasa sakitnya berkurang. Rasa sempit hati, pikiran galau, itu berkurang. Ya, ini sekaligus menjawab masalah yang kedua ya. Kenapa? Karena kita kaitkan persoalan ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Allah menciptakan kita, menciptakan juga masalah buat kita. Terus untuk apa nih Allah ciptakan masalah buat kita? Agar iman kita semakin kuat, tidak goyah. Iman itu memang harus ada ujiannya. Sama dengan kayak tanaman ya. Tanaman itu dia ditimpa angin ya. Dia mengalami kekeringan, kekurangan air. Dia mengalami hama, ada gangguan-gangguan.
Nah, tanaman yang kuat terhadap angin, yang kuat terhadap hama, maka dia akan berhasil. Ya, akan berhasil, nanti akan memberikan buah bagi penanamnya. Itu tanaman. Iman kita juga sama. Dia akan melewati ujian. Orang-orang sakit, anak-anak, ya, bisa dipastikan anak-anak itu dia mengalami fase sehat, sakit, sehat, sakit, sehat, sakit, sehat, sakit, sehat, sakit, sampai pada titik dia minim sakitnya. Kenapa? Terbentuk pada dirinya itu imunitas. Ya, imunitas itu atau ketahanan tubuh. Nah, jadi fungsi dari ujian-ujian kesulitan itu adalah untuk menguatkan iman kita, sehingga kita tidak mudah goyah, tidak mudah galau. Dan bagaimana membentuk itu? Maka setiap ada musibah atau apapun, itu harus dikaitkan dengan Allah. Ketika mendapatkan kenikmatan, juga dikaitkan dengan Allah. Nah, inilah uniknya kalau kita bergantung kepada Allah, ya. Inilah makna dari surat Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu Allahus samad, ya. Katakanlah Allah itu satu, Allah itu as-samad, ya, tempat manusia bergantung, gitu ya. Kalau kita menggantungkan kepada zat yang maha kuasa, kita jadi kuat. Tapi kalau kita menggantungkan pada manusia yang lemah, kita malah jadi lemah. Nah, begitu. Ya, jadi itu sekaligus solusinya untuk hal-hal yang berkaitan dengan diri kita, entah sakit, entah kesulitan ekonomi, entah apapun, maka menghilangkan galaunya dengan mengkaitkan, oh ini dari Allah, oh ini Allah menguji saya agar saya kuat iman, oh ini Allah akan berikan keadaan yang lebih baik setelahnya. Nah, itu kesadaran harus ada dalam pikiran dan hati kita. Lalu yang kedua, kita sebut nama Allah itu. Maka di dalam Al-Quran menyebutkan walillahi asmaul husna fad'u biha. Allah untuk memiliki nama-nama yang baik, maka mintalah dengan nama mana saja. Nah, jadi pikiran hati kita menyadari ini dari Allah, dan Allah akan kasih solusi. Lalu mulut kita menyebut nama Allah itu, ya kan? Dengan wirid zikir. Nah, lalu yang ketiga, apa yang Allah wajibkan, ini kita jalankan. Nah, insya Allah ini akan menyelesaikan masalah, ya. Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Itu untuk dua penanya kita via WA. Silakan yang mau bergabung melalui telepon di 369977. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum Mbak Lia. Ya, waalaikumsalam Pak Azhari. Silakan Pak Azhari. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya mau tanyakan agak di luar tema Pak. Oh ya, silakan Pak. Bolehkah perempuan itu Pak sembahyang subuh di masjid? Oke. Sembahyang subuh di masjid ya Pak Azhari. Ya. Ya. Baik, itu saja. Ya, Assalamualaikum Mbak Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari dari Sekayu, Ya. Ustadz. Baik. Ya, ditahan dulu Ustadz. Ada satu lagi Ustadz, kita terima lain telepon. Ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo, Assalamualaikum Mbak Nadia. Waalaikumsalam Ibu Kusmini, silakan. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, soal selamatan orang meninggal. Kan 5 bersaudara Pak Ustadz. Selamatannya lain-lain. Lain rumah Pak Ustadz. Ada yang pakai ingkung, ada yang enggak Pak Ustadz. Nah, katanya kalau nggak pakai ingkung itu nggak afdol Pak Ustadz. Ingkung ya? Iya Pak Ustadz. Ibu Kus, ingkung itu apa? Apa Mbak? Yang dimaksud ingkung tadi apa? Ingkung itu apa? Selamatan orang meninggal itu Mbak Nadia. Iya. Kan Ingkung itu apa? ada yang pakai ingkung, ada yang enggak. Mbak Ingkung Nadia. tuh apa ditanya Ustadz, Ibu? Oh, ingkung itu ayam. Oh, ayam. Iya, ingkung ayam. Kalau bahasa Jawa itu ingkung. Hmm. Nggak tahu kalau bahasa Palembang. Iya, iya, iya. Nah, Oke, ada oke. yang pakai, ada yang enggak Pak Ustadz. Iya. Yang afdal itu yang pakai apa yang enggak. Baik, Nah, baik. itu aja Mbak Nadia. Pak Terima Ustadz. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ustadz. Baik ya. Yang pertama tadi Pak Azhari. ya tentang Wanita ke masjid ya, sholat boleh subuh. nggak sholat Iya. subuh ya. Boleh ya. Jadi boleh. Cuma memang kata Nabi ya, wanita itu tempat terbaik sholatnya adalah di kamarnya. Gitu. Kalau tidak di kamarnya, maka itu di rumahnya. Berarti di ruangan bukan di kamar ya. Itu yang lebih afdol. Tapi boleh nggak wanita itu sholat
di masjid boleh ya. Bukan hanya subuh ya, sholat lain juga. Bahkan sholat Jumat juga wanita itu boleh sholat Jumat. Hukumnya boleh. Tapi bagi laki-laki sholat Jumat hukumnya wajib. Nah ini kan ada lima hukum, 5 aturan. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah. Mubah itu boleh ya. Ada makruh. Makruh itu sebaiknya jangan. Ada haram. Haram itu jangan sama sekali. Nah posisi sholat subuh atau sholat lain bagi wanita ketika dia melakukannya di rumah itu lebih bagus. Nah, artinya sunnah ya. Sunnah melakukannya di rumah. Tapi kalau dia melakukannya di masjid, maka ini hukumnya mubah. Mubah itu boleh. Ya, boleh gitu. Nah, jadi monggo ya mau sholat di masjid silakan, mau sholat di rumah juga silakan ya. Itu tentang sholatnya perempuan ya, sholatnya perempuan di masjid ya. Nah, yang kedua dari Bu Rukmini ya, tentang bagaimana nih selamatan ketika ada saudara keluarga yang meninggal ya. Jadi syariat Islam itu menggariskan tentang takziah itu ya. Kalau kita lihat dalam hadis ya bagaimana Rasulullah para sahabat bertakziah itu hanya 3 hari saja ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Selanjutnya itu udah biasa aja. Gitu. Kenapa mereka tidak terlalu larut dalam kesedihan? Karena mereka paham bahwa kehidupan dunia ini ya hanya sebatas itu saja. Selanjutnya akan menghadapi kehidupan yang lebih panjang ya. Jadi mereka tidak terlalu larut dalam kesedihan. Nah, lalu bagaimana kalau kita undang orang ya, lalu kita sajikan makanan ya, entah di situ ada ayamnya, ada kambingnya, ada apa, atau kita tidak perlu menyediakan makanan. Syariat Islam tidak melarang, tapi juga tidak nyuruh ya. Nah ini berarti tergantung kesanggupan masing-masing keluarga. Nah tentu tidak baik kalau menyediakan makanan ya, membeli ayam, beli daging, siapkan makanan yang enak-enak, tapi membebani. Nah ini tidak bagus ya. Nah, tapi kalau ada juga tidak dilarang. Nah, jadi tidak masalah ya, dan tidak ada yang lebih afdol atau yang kurang afdol, tergantung kepada keadaannya. Motong ayam tapi berhutang itu tentu tidak afdol ya. Bersedekah tapi disebut-sebut juga tidak baik ya. Dia punya keluarga itu punya harta tapi tidak memberi orang lain, tidak menyediakan makanan. Nah, ini berarti pelit ya. Nah, jadi mana yang lebih afdol itu tergantung keadaan masing-masing saja. Nah, begitu ya. Baik, makasih Bu Kusmini sudah begitu jelas ya dijelaskan oleh Ustadz. Kita akan lanjut ke line telepon dulu. Assalamualaikum, Mutiara pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nadia. Iya, langsung saja Pak Zakaria. Iya, baru monitor. Iya. Apa di temanya hari ini? Temanya pagi ini adalah keunggulan syariat Allah. Iya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sedikit di luar tema Ustadz ya. Oh, boleh. Ini karena ini terapi musibah yang terjadi di Sumatera ini, Ustadz ya, itu ada pernyataan yang ada hak dilanggar itu udah kita urusan dengan pemerintah ya. Yang menyikapi dari segi agama begini Ustadz ya. Waktu kita COVID dulu Ustadz ya, itu luar biasa Ustadz ya. Orang banyak menyumbang apa ya, sampai pertumbuhan 7%. Kemudian saya lihat lagi musibah yang menimpa ini ya salah satu juga itu bukan bagi kita, karena selama ini bukan main ini masalah kemungkaran ini judi online ini luar biasa bisa sampai 300 triliun. Jadi kalau menurut saya Ustaz, musibah ini mungkin ya teguran bagi kita bahwa kita lebih banyak berbagi bersama karena keadaan ekonomi sekarang lagi sulit. Mohon yang pencerahannya Ustaz ya, terima kasih teman dia. Berkah. Baik. Waalaikumsalam. Langsung saja Ustadz ditanggapi. Baik ya, jadi pertama dari sisi penyebabnya itu kenapa kok tiba-tiba hujan itu curahnya sangat tinggi ya, disertai dengan ada gempa, disertai dengan ada angin yang kuat ya, angin puting-beliung dan seterusnya. Itu Allah yang punya kuasa.
sains, ilmu pengetahuan tidak bisa menjelaskan kenapa kok tiba-tiba curah hujan itu 600 mililiter ya, per hari. Padahal itu kalau dalam kondisi normal itu 300 mili per bulan. Tapi ini kenapa dikumpulkan dalam satu hari dengan 2 kali lipat ya, 600 mili per hari. Ya itu Allah yang punya kuasa. Nah kenapa Allah menimpakan keadaan seperti itu? Nah tadi di dalam Ar-Rum 41 Allah jelaskan, ya kan, kerusakan musibah segala macam itu ditimpakan oleh Allah. Kenapa? Karena manusia berbuat dosa, ya kan, berbuat lalai, karena manusia bermaksiat. Ya. Di dalam hadis itu Nabi menyebutkan ya, "Iza zaharu zina wa riba fi qaryatin faqad ahlu alaihim azaballah." Jikalau zina dan riba sudah merajalela dilakukan terbuka di satu tempat, berarti masyarakat di tempat itu sudah sengaja mengundang azab Allah. Berarti masyarakat di situ sudah menghalalkan diri mereka di azab Allah. Gitu. Nah, ini bukan hanya Sumatera atas atau Sumatera bagian sebelah barat yang punya gunung-gunung yang bisa kena musibah, bukan. Kita yang di Palembang yang rata, yang datar, tidak ada gunung ini, ya bisa saja ada musibah lain dalam bentuk lain. Ya, entah banjir, entah kebakaran, entah wabah dan seterusnya, bisa saja terjadi. Nah, jadi jangan merasa bangga, oh Sumsel ini aman kok gitu. Ya dari sisi longsor tidak longsor, tapi bentuk lain bisa saja terjadi. Terus gimana mencegahnya? Maka kita harus melakukan pertaubatan nasional ya. Cuma ini yang belum pernah terjadi. Karena kalau pertaubatan nasional itu kan harus ngaku salah. Nah ini para pemimpin kita itu kan nggak ngaku salah. Mereka yang memiliki konsesi hutan, konsesi tambang, sehingga ketika hujan menimpa itu terjadi longsor, terjadi banjir akibat dari perusahaan mereka yang membuka lahan itu. Nah ini yang jadi masalah. Jadi kalau ingin ya satu negeri, satu tempat itu aman, damai, sejahtera, adil, makmur, maka harus ada pertaubatan bersama. Dan pertaubatan bersama dimulai dari para pemimpin. Nah ini pemimpinnya mau atau tidak gitu. Itu yang pertama ya. Jadi memang harus ada pertaubatan. Yang kedua, aturan Allah harus dipakai gitu ya. Al-Quran dan hadis itu harus diterapkan dalam kehidupan. Itulah yang bisa mencegah terjadinya musibah. Karena musibah itu dikatakan Allah ya bima kasabat aydin nas, akibat ulah tangan manusia, akibat dari dosa-dosa manusia. Itu ya. Nah, lalu ya tadi kenapa kok ini tidak jadi perhatian nasional, tidak dinaikkan levelnya jadi bencana nasional sehingga penanganannya bisa lebih mudah. Nah, yang lebih tahu kenapanya tentu adalah presiden ya. Presiden. Karena ini kalau udah lintas provinsi itu gubernur kan nggak bisa lagi. Nah, kan dia harus presiden. Ya kata orang ya, karena dananya tidak ada ya, dipakai buat yang lain. Yang kedua katanya banyak pejabat-pejabat yang memiliki lahan di situ. Yang lagi heboh juga kan di Aceh Tengah itu ternyata punya seorang pejabat sangat tinggi ya. Gitu lahannya hampir 100 hektar. Jadi ini yang jadi masalah gitu. Ketika kita tidak mengikuti aturan Allah itu, tidak diterapkan syariat Allah itu, nah maka memang terjadi musibah. Yang ketiga, kenapa ini kok kemudian rasa kebersamaannya tidak seperti zaman COVID ya? Ya ini karena tidak ada yang menggerakkan dan juga keterbukaan informasinya tidak ada. Ini yang menjadi masalah ya. Nah mudah-mudahan ke depan menjadi semakin baik lah ya, sehingga penderitaan masyarakat di suatu tempat bisa segera diatasi. Kita perhatikan memang di Aceh Tengah terutama kemarin beritanya sampai hari ke-8 itu belum ada bantuan masuk ya. Kasihan ya, makanan tidak ada, air bersih tidak ada, ya obat-obatan tidak ada. Nah itulah keadaannya. Baik ya, saya kira begitu. Baik Ustadz, terima kasih. Kita ke WA dulu Ustadz. Ada Bapak Ishak Sekojo.
Mau tanya Ustadz, sekarang ini banyak orang saling menyalahkan, padahal sudah semuanya itu diakibatkan oleh manusia mungkin maksudnya. Tetapi hampir semuanya diam. Setelah kejadian baru berbicara semua. Nah, mengapa seperti itu Ustadz? Itu Pak Ishak di Skojo. Ditahan dulu Ustadz, ada Pak Zulkarnain via WA juga di Palembang. Oh Pak Zulkarnain ya, Ustadz pertanyaannya. Musibah yang menimpa umat manusia baru-baru ini ada sesuatu yang nyata jadikan Allah, yaitu adanya kayu gelondongan yang hanyut. Pertanyaannya, pertanda apa dari peristiwa atau bencana ini Ustadz? Silakan Ustadz, sepertinya satu nada pertanyaannya Ustadz. Baik, Ya, silakan. Iya, jadi pertama kenapa orang diam ketika terjadi, lalu baru semua ngomong, saling menyalahkan, saling lempar tanggung jawab setelah terjadi. Sebelum ketika itu dilakukan dia diam saja, tapi setelah akibatnya buruk baru ngomong. Ya itu memang tabiat manusia ya. Manusia itu sedikit yang mereka itu mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya kan? Kebanyakannya sih mereka pengennya udah cari selamat sendiri gitu. Itu memang tabiat manusia, bawaan manusia ya. Nah tapi Allah katakan orang yang istimewa itu adalah orang yang saling mengingatkan. Nah gitu. Orang yang saling menasihati ketika sebelum terjadinya musibah. Itulah orang istimewa. Nah mudah-mudahan kita digolongkan Allah yang istimewa ya. Saling mengingatkan dalam kondisi sebelum terjadi, saat terjadi atau setelah terjadi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini kok tiba-tiba ada longsor yang tidak biasa, banyak bawa kayu gelondongannya. Ya tentunya kayu gelondongan itu bukan turun dari langit ya. Itu kan adalah pohon yang ditebang. Nah, tebang belum sempat diberesin, hujan datang. Ya, sehingga karena tidak ada lagi hutan, maka air yang turun itu mengalir ke permukaan menuju tempat yang lebih rendah. Kalau ada hutan, maka air hujan itu perlahan-lahan masuk ke dalam tanah, tidak mengalir di permukaan. Istilah pertanian itu tidak terjadi run off. Nah, run off itu membahayakan. Dia tidak masuk tanah airnya, dia akan mengalir di permukaan. Kalau banyak, dia akan membawa apa saja. Batu-batu kecil, kerikil, kemudian lumpur, ya, tanah, kayu, kotoran, sampah, dan lain-lain. Ini bahaya. Nah, memang ini adalah peringatan Allah langsung. Ini musibah terjadi karena hutan gundul. Gitu loh ya. Nah, hutan gundul karena keserakahan kamu, kata Allah. Kira-kira begitu ya. Maka jangan serakah. Maka jangan kasihkan konsesi hutan untuk hutan dan tambang itu sampai 1,6 juta. Nah, ini bayangkan 1,6 juta itu 3 kali luas Pulau Bali. Itu yang terjadi di Sumatera itu. Jadi yang baru terjadi di Sumatera itu adalah hutan digundulin. Nah gitu ya. Jadi belum sempat diambil kayunya, mengalir ke bawah. Oh ternyata inilah ya peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari musibah ini. Oke begitu. Baik, terima kasih Ustadz. Masih ada waktu satu penelpon terakhir, silahkan atau via WA di 0821 7927 9090. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam Mbak Dariar. Dengan siapa Bapak? Dengan Pak Adi di Sukarami Mbak Ya, Dariar. silakan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin di luar tema Pak Ustaz. Oh iya nggak apa-apa. Ya. Ini Pak Ustaz ya. Di RRI ini ada siaran langsung sholat Jumat Ustaz ya. Ya. Nah kita yang tidak mampu, tidak disabilitas atau kita berada di jauh di luar jangkauan. Apakah boleh kita mengikuti lewat radio itu lewat siaran langsung itu Pak Ustaz? Nah, bagaimana ini? Apa kita harus mengerjakan itu menggantikannya dengan sholat zuhur Pak Ustaz? Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nadia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Ya. Baik ya. Jadi kalau menyimak khutbahnya boleh ya. Menyimak khutbahnya boleh. Tapi kalau sholatnya itu nggak bisa gitu.
karena kita terpisah, ya, terpisah jarak. Kita tidak melihat imamnya secara langsung. Lebih khusus adalah karena kita terpisah jarak dengan si imam, ya. Nah, syarat sahnya sholat berjamaah itu imam dan makmum ada dalam satu majelis, gitu. Ada dalam satu tempat bersamaan, suaranya langsung, imamnya kelihatan, baik langsung atau tidak langsung. Nah, itu namanya satu majelis. Nah, jadi kalau kondisi seperti ini, mana yang kita lakukan? Apakah ikut sholat dengan tempat yang sedang siaran tadi, atau kita sholat gantinya dengan sholat zuhur? Nah, tentu sebelum sholat zuhur kita harus ke yang pertama dulu solusinya, berusaha untuk ke masjid sehingga sholat Jumat. Nah, kalau tidak mampu atau ada kesulitan, nah barulah kita ganti dengan sholat zuhur. Nah, gitu ya. Nah, tapi untuk sholat mengikuti siaran itu tidak memenuhi syarat berada dalam satu majelis. Nah, maka yang kita lakukan berarti setelah kita berusaha tidak bisa hadir, nah yang kedua waktu kita ganti dengan sholat zuhur. Nah, saya kira begitu ya. Baik, itu yang terakhir Ustaz. Ustaz, sebagai penutup ada pesan Ustaz singkat saja di topik kita, keunggulan syariat Allah. Silakan Ustaz Muhammad Jamhur. Ya, tentunya karena Allah yang menciptakan kita, Allah itu sertakan ujian untuk kita, ya, kesulitan makanan, kesulitan buah-buahan, kesulitan rezeki, masalah kesehatan dan seterusnya. Nah, tapi Allah sekalian kasih antibodinya, serumnya, ya, agar kita kuat, gitu. Nah, itu adalah keimanan. Jadi penguat diri kita itu adalah adanya keimanan, ya. Nah, tentu iman ini pertama harus ada dalam diri kita. Yang kedua harus kita pahami bahwa iman itu tidak cukup dengan kata-kata, tapi itu yang harus ada terus-menerus dalam benak kita, dalam akal kita, dalam kesadaran kita. Itulah namanya adanya aspek rohani. Jadi aspek rohani itu adalah ada kesadaran kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, kita menyadari bahwa Allah berikan ujian-ujian ini agar kita semakin baik, ya, agar kita semakin kuat, agar kita semakin soleh bertakwa. Nah, itu ya. Nah, kesadaran ini harus ada. Jadi pemahaman harus ada, kesadaran harus ada. Nah, kalau kita selalu kaitkan dengan Allah, insya Allah ya, masalah kita bisa diselesaikan di atas. Dan juga manfaatnya bagi orang-orang di sekitar kita. Keluarga kita, lingkungan kita juga akan mendapatkan kebaikan dari keimanan kita. Memang ini hal yang unik ya. Baik. Iman itu tidak bisa ditransfer, tapi dampak iman itu bisa mempengaruhi orang lain. Nah, gitu ya. Ini yang mesti kita jaga. Kebaikan untuk kita harus kita dapatkan. Kebaikan bagi orang lain juga harus kita berikan. Ya. Oke, sekian demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar kebersamaan kita bersama Ustadz Muhammad Jamhur dengan topik Mutiara Pagi ini adalah keunggulan syariat Allah. Terima kasih yang bergabung Pak Roni, juga Pak Abu Bakar di Jawi, Pak Azaris Kayu, Ibu Kusmi di Pulau Rimau, Pak Zakaria di Kenten dan Pak Adi di Sukarami, yang juga bergabung lewat WA ada Pak Romli Jamal Muara Damai, Pak Antoni di Palembang, Pak Ishak di Sukojo dan Pak Zulkarnain di Ogan Ilir sudah bergabung pagi ini. Semoga penuh keberkahan dan bermanfaat buat kita semua. Mutiara Pagi kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.